40 hari perang, 40 hari gencatan senjata, ribuan nyawa hilang. Gangguan terbesar terhadap pasokan energi dunia sejak tahun 70-an. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa yang sebenarnya telah didapatkan oleh Trump dan Israel dari perang ini? Ya, sayangnya tidak banyak. Maksud saya, kita menyingkirkan beberapa pemimpin Republik Islam Iran. Tapi dari sudut pandang saya, itu belum cukup. Kita punya lebih dari 93 juta orang yang menunggu kebebasan. Dan saya rasa mereka tidak seharusnya diabaikan begitu saja. Jadi masalahnya adalah Iran benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti yang dikatakan tamu anda sebelumnya, iaitu membeli waktu. Dan mereka sudah menguasai hal ini. Jadi saya sangat berharap kita sudah sampai pada tahap di mana dunia memahami bagaimana RSJC dan rezim ini berfungsi. Sekarang mereka memiliki kemampuan untuk merestrukturisasi RSJC. Kita sekarang tahu bahawa ada kelompok teroris tertentu, Guardian of the Right, yang sedang beroperasi. Mereka telah dibentuk oleh Qasem Soleimani. Apa yang harus kita lakukan? Karena kankernya sudah menyebar ke Eropah. Jadi, apakah kita menunggu mereka mendeklarasikan kekhalifahan baru? Apakah kita menunggu mereka merestrukturisasi semua yang telah mereka ciptakan di Iran, mungkin juga di tempat lain? Jadi, sekarang mereka punya 2 markas, mungkin 3, mungkin 4. Kita tidak tahu. Jadi, saya ingin sekali Tuan Trump, Presiden Amerika Syarikat, mengingat bahawa mereka juga berada di selatan perbatasan timur. Benar. Jadi, ini adalah masalah bagi dunia. Kita punya masalah. Kita perlu membebaskan orang-orang Iran. Kita harus memastikan bahawa Israel tidak menanggung beban utama dari perang ini. Dan sayangnya, sepertinya memang akan seperti ini. Benar. Benar, dan di Iran ini sudah digembar-gemborkan sebagai sebuah kemenangan. Apakah kita sekarang lebih dekat dengan runtuhnya rezim Iran dibandingkan sebelum perang? Atau apakah dinamika kekuasaan di kawasan ini sekarang lebih menguntungkan Iran atau Israel? Tidak. Jadi begini, saya akan mengatakan ini. Pekerjaan yang telah dilakukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejauh ini, dan saya tidak ingin meremehkan semua yang telah dia lakukan. Benar-benar luar biasa. Dia berhasil meraih banyak sekali kemenangan. Kita belum memenangkan perang. Masalahnya adalah, sampai beberapa minggu yang lalu, saya akan mengatakan bahawa dunia Arab memahami bahawa ketika Israel dibiarkan bertindak leluasa, segala sesuatu bisa terjadi dan bisa terjadi dengan cepat. Jadi itu luar biasa kerana mereka belajar bagaimana menghormati kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Sekarang saya tidak tahu karena kita baru saja kehilangan sesuatu. Jadi mereka akan kembali ke kebiasaan lama. Yang berarti bahawa Hizbullah dan Hamas dan yang lainnya akan merasa bahawa kita sekarang punya peluang baru untuk bertahan. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Jadi itu masalahnya. Sekarang rezim di Iran bisa mengklaim kemenangan. Ya, mereka bisa. Sayangnya. Itu berarti bahwa orang-orang Iran harus menanggung akibatnya secara harfiah dan melakukan sesuatu tentang hal itu. Karena pada akhirnya, Anda tidak bisa membebaskan sebuah bangsa hanya dari udara. Kami sudah tahu itu saat kami mulai turun tangan. Jadi orang-orang Iran harus meraih kebebasan mereka sendiri dan semoga segera. Jadi jika rezim ini tidak runtuh dalam beberapa minggu ke depan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi kerana semakin lama anda menunggu, semakin besar usaha yang harus kami lakukan untuk menang. Dan itu memalukan karena akan ada lebih banyak orang yang harus mati. Dan saya percaya bahawa, seperti saya muak melihat darah Yahudi tertumpah atas nama teror agar orang-orang bisa merasa puas dengan dirinya sendiri. Apa kekhawatiran terbesar bagi Israel saat ini? Menghadapi kemungkinan kesepakatan ini, mungkin hubungan yang terguncang dengan Amerika Serikat dan Iran yang akan menerima keringanan sanksi dan telah memperpanjang percakapan negosiasi dengan Amerika Serikat. Apa kekhawatiran terbesar bagi Israel? Lihat, pertama-tama, saya malu mengatakan bahawa kami memberikan uang kepada rezim yang akan membunuh lebih banyak orang. Jadi, saya tidak mengerti bagaimana kita bisa berbicara tentang bantuan kemanusiaan ketika kita tahu bahawa uang ini akan digunakan untuk membuat peluru dan senjata yang akan membunuh rakyat Iran yang baik. Jadi itu membuat saya marah. Kedua, bahaya terbesar adalah Israel kehilangan teman dan kita tidak mendapatkan teman baru. Eropah sudah hilang. Saya sendiri akan pergi karena tidak ada gunanya tinggal di negara yang ingin saya tewas dan tidak mau melindungi saya serta jutaan Yahudi lainnya di seluruh Eropah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mencari teman baru di Amerika Selatan? Saya berharap begitu. Kita perlu memperkuat basis kita. Basis kita semakin berkurang, menyusut. Sungguh memalukan. Israel sudah pernah mengalami yang lebih buruk. Kita akan keluar dari ini dengan lebih kuat. Saya percaya itu. Saya percaya pada kita. Tapi saya khawatir. Saya khawatir karena sebagai seorang ibu, apa yang harus kita katakan kepada anak-anak kita? Bahwa kita telah gagal lagi?
Pada akhirnya ini memalukan. Maksud saya, kita adalah bangsa yang hebat. Jadi saya ingin sekali Perdana Menteri kita yang terhormat untuk mungkin mempertimbangkan kembali, meninjau ulang dan agar Donald Trump benar-benar mengambil tindakan soal ini. Dia sudah berjanji akan melakukannya. Baiklah, Catherine Syakdam, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami malam ini.